Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada yang menonton channel Doa Munajat, semoga Allah berikan kita semua kesehatan yang sempurna, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan kita semua, dan dikabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang belum like, komen dan subscribe, silakan terlebih dahulu pencet tombol subscribe-nya. Semoga channel yang kecil ini berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja, Al-Fakir akan sedikit membahas daripada pentingnya membaca sholawat ketika berdoa. Karena begitu besar manfaat sholawat dan begitu besar pahala bersholawat. Sehingga ketika kita berdoa, kita harus membaca sholawat supaya doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan dalam hadis yang dinukil daripada kitab Durratun Nasihin, yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli ala nabiyyi alaihi salatu wassalam, fa idza shalla alaihi yahriqu dalikal hijab wa yadkhulu du'a wa idza lam yuf'al dalika wa jaa du'a'uhu. Yang artinya, tidak ada satu doa pun kecuali dihalangi oleh suatu tabir antara doa itu dengan langit, sehingga orang itu membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ia telah bersalawat kepadanya, maka tembuslah tabir itu dan doa pun masuk dan sampai kepada Allah. Dan apabila dia tidak melakukan itu, maka doanya kembali lagi. Dan begitulah pentingnya kita membaca sholawat supaya doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita tidak membaca sholawat, maka doa itu tidak akan sampai dan tertutup dengan tabir itu sendiri. Dan apabila kita tidak melakukan sholawat itu, doanya kembali lagi kepada kita, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat suatu kisah bahwa seorang soleh duduk untuk membaca tasawuf dan dia lupa bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Maka dia bermimpi melihat Rasulullah SAW dalam tidurnya. Beliau Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kenapa kamu lupa bersolawat kepadaku? Maka jawab orang soleh itu, ya Rasulullah, aku sibuk memuji Allah dan menyembah padanya sehingga aku lupa bersolawat kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu mendengar perkataanku? Amal-amal dihentikan dan doa-doa ditahan sehingga dibacakan salawat untukku. Dan sekiranya seorang hamba datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan dari seluruh penduduk dunia, sedang di dalamnya tidak terdapat salawat untukku, maka kebaikan-kebaikan itu dikembalikan kepadanya, sedikit pun tidak ada yang diterima. Bahwa kita melihat daripada kisah yang seorang soleh yang bermimpi kepada Rasulullah SAW, yang mana kita berdoa harus kita membaca sholawat supaya doa kita sampai dan amal-amal kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan itu dan doa-doa kita sampai kepada kita. Mungkin kita kalau berdoa supaya kita membaca sholawat, yang pertama kita berdoa untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita membaca sholawat dan langsung kita terserah saudara-saudaraku gimana ketika berdoa. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.